Binatang. Manusia binatang ini sudah disindir oleh Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sesungguhnya neraka jahanam itu disediakan untuk manusia yang mempunyai hati, mempunyai otak, tidak mau merenung, mempunyai telinga, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, yang matanya melihat, tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Mereka tak obahnya seperti binatang. Balhum adallu, bahkan lebih jijik daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi beriman terhormat, mereka lalai. Itulah kata Einstein, ilmunya tinggi, teknologinya tinggi, iman tidak ada, seperti orang buta. Science without religion is blind. Hanya ada sains dan teknologi, tapi tanpa iman seperti orang buta. Sebaliknya kata beliau, religion without science is lame. Kalau dia hanya punya iman saja, tak punya sains dan teknologi, nampak dia mendengar, cuma agak lambat jalannya, seperti orang lumpuh. Bisa juga dia, tapi agak lambat dia melaksanakannya. Kita mau jadi orang buta atau jadi orang lumpuh? Tentu dua-duanya tidak mau. Kita ingin punya iman, punya ilmu, sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dinyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu, yang punya sains dan teknologi, diangkat derajatnya beberapa derajat. Kata Imam Al-Ghazali, 700 derajat bedanya kalau orang itu hanya punya ilmu saja tanpa iman, atau iman saja tanpa ilmu. 700 derajatnya dibandingkan orang punya iman dan punya ilmu. Karena itu kita harus punya kedua-duanya. Manusia binatang. Di dalam surat Al-A'raf juga yang paling gawat itu ayat 76. Apa katanya? Famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan orang-orang Zionis yang rakus itu seperti anjing. Masya Allah. Bagaimana anjing itu? Yutrukhu yalhas. Kalau kamu lemparlah anjing itu, dia akan memperlihatkan lidahnya. Kalau kamu biarkan saja,
dia juga akan memperlihatkan lidahnya lambang dari kerakusan hidup di dunia ini. Jadi manusia yang paling rakus di dunia ini lambangnya anjing, bangkai pun dia makan. Itulah perumpamaan orang-orang Zionis itu. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, orang-orang Yahudi awal di Madinah ketika turun surat Al-Fatihah, mereka kepanasan. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Fatihah itu ada al-maghdubi alaihim. Ada orang-orang yang senantiasa dimurkai oleh Allah. Siapa dia? Orang Yahudi. Waladhdallin. Jangan pula lah kami menjadi orang yang tersesat. Jadi jangan al-maghdubi dan jangan pula ad-dhallin. Yang al-maghdubi itu Yahudi, ad-dhallin itu Nasrani. Jadi dalam salat kita katakan, ya Allah, janganlah kami dijadikan seperti rakus seperti orang Yahudi, jangan pula tersesat seperti orang Nasrani. Itu kita dalam salat. Terkejutlah orang Yahudi mendengarnya. Kenapa? Dia simak dari awal surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Kenapa? Ini rahasia kami ini dibongkar oleh surat Al-Fatihah, kata orang Yahudi. Kenapa? Ada ramalan di dalam kitab orang Yahudi, di dalam kitab, mulai dari kitab Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, Joshua. Itu nama-nama kitab dalam kitab Taurat. Di antara kitabnya itu namanya kitab Keluaran. Keluaran itu Exodus, keluarnya Nabi Musa dari Mesir, keluar dari perbudakan pergi ke tanah Kanaan. Dia keluar itu dicatatlah dalam satu kitab namanya kitab Keluaran. Dalam kitab Keluaran itu pasal 18 ayat 18 dinyatakan bahwa ciri-ciri Nabi akhir zaman itu adalah dia mengajar agamanya berdasarkan kasih sayang. Jadi ketika dia mendengarkan surah Al-Fatihah, terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Ini Muhammad memulai Al-Fatihah dengan kasih sayang. Nah, kemudian yang kedua katanya ciri-ciri Nabi Muhammad akhir zaman itu dia menyebarkan kasih sayang itu dia ucapkan dengan suara yang keras. Jadi dengan keras baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan keras. Itulah sebabnya awal dahulu orang Mekah Madinah itu membaca bismillahnya dengan keras. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena pengaruh Yahudi. Tidak boleh baca keras-keras. Kenapa ajaran Yahudi kok bisa masuk ke Arab Saudi? Karena raja Arab Saudi sekarang itu keturunan Yahudi. Ada silsilah baca. Katanya, we are from Jew. Nenek moyang kami dulu adalah agama Yahudi. Makanya keturunan Nabi Muhammad tidak ada yang berkuasa di Mekah Madinah satu pun. Habib-habib dihalau. Habib-habib itu kan keturunan cucu Nabi Muhammad. Dihalau dari Mekah Madinah, enggak boleh. Kenapa? Karena yang berkuasa itu ada unsur keturunan Yahudi yang sudah masuk Islam. Makanya dia tak mau membaca Al-Fatihah itu bismillahnya dengan keras-keras. Apalagi pembawa ajaran-ajaran yang sekarang itu masuk di Mekah sedikit, enggak banyak. Ada yang namanya Mr. Hamper. Buka nanti di laptop. Mr. Hamper from Arabia. Mr. Hamper ini adalah seorang Yahudi keturunan Inggris, berada di Inggris. Dia jenderal Inggris, menguasai tanah-tanah bekas dari kerajaan dinasti Islam dahulu, kerajaan dinasti Utsmaniyah yang pusatnya di Turki.
maka dialah yang menjajah Palestina itu orang Inggris, dialah memberikan tanah Palestina itu kepada Yahudi. Karena sama dengan saja Al-Bautubi dengan Ad-Dallin ini, Yahudi dan Nasrani, dia sepakat mengambil tanah Palestina. Yang paling besar dosanya mengambil tanah Palestina itu diserah kepada orang Yahudi adalah Inggris, karena dia lama sekali menjajah tanah Palestina. Nah, jadi baik-baik terhormat, semenjak itu cobalah baca radio pertama abad ke-18. Dengar radio pertama itu, inilah radio pertama rekaman orang sholat berimam-imam di Masjidil Haram, malah pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba cari nanti di internet rekaman radio pertama kali direkam masuk radio di Masjidil Haram abad ke-18. Dengarkan, pakai a'udzubillahnya keras-keras, baca bismillahnya keras-keras. Belakangan ini setelah ada pengaruh Yahudi, a'udzubillahnya hilang, bismillahnya hilang, jangan-jangan nanti al-fatihahnya hilang juga. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat Yahudi itu dinyatakan bahwa ciri-ciri ajarannya mengeraskan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Yang kedua, dia memulai ajarannya juga dengan menyebut Tuhan untuk seluruh alam semesta. Sedangkan ajaran Yahudi, Tuhannya hanya untuk orang Yahudi yang disebut dengan Yehova, yang mereka sebut dengan Adonai, tapi Ahad juga satu. Jadi kalau dia azan Adonai Ehad, itu pula sekarang ada azannya seperti itu, dengan meniru gaya azannya orang Islam. Pakai tanduk itu plong-plong gitu, pakai trompet ya. Sudah itu dia sebut Adonai Ehad. Itu trompet dulu, baru dia mirip-mirip dengan azan. Nah, jadi kita lihatlah orang-orang Zionis sekarang itu dibom dia oleh Iran, Tel Aviv. Dengarlah ibu-ibu yang memekik di sana, orang-orang yang terkena serpihan-serpihan bom itu. Ada dia sebut Adonai Ahad? Tidak ada, karena itu orang yang beragama, orang yang taat. Atau mengatakan haleluya? Tidak ada. Haleluya itu berasal dari kata Allah al-ulya, Allah itu maha tinggi, ya. Haleluya, orang itu nyebut Allah itu El, ya, El. Jadi Allahku Eli. Jadi Eli Tuhanku, Ela ilahi bahasa Arabnya. Karena kembar bahasa nih, bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu kembar, mirip bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa jemput Allah itu Eloi atau Eli. Eli itu ilahi Tuhanku. Maka ketika Nabi Isa katanya akan dibawa kepada kayu salib, maka dia berdoa, oh Tuhanku, selamatkanlah aku, jangan aku engkau tinggalkan. Dalam bahasa Ibraninya Eli, Eli lama sabachthani. Kitab Matius namanya, kitab Injil pasal 27 ayat 46 mengatakan Eli, Eli lama sabachthani. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, selamatkanlah diriku, janganlah engkau tinggalkan aku. Nah, itu bahasa Ibraninya. Jadi nyebut Allah Ehad, Allah Esa, dia ganti nama Allah itu dengan Adonai. Kenapa dia ganti? Kemudian kata Yehova, YHWH, dia ganti dengan Adonai. Katanya kalau menyebut Allah, kalau menyebut Yahweh, bahasa mereka itu katanya terlalu mulia. Nyebut Allah terlalu mulia, maka diganti dengan kata Adonai.
tak sanggup kami menyebutnya, terlalu mulia. Apalagi dalam 10 firman Tuhan, 10 commandment, yang ayat pertama yang turun pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram turun ayat pertama kepada Nabi Musa, itu 10 firman Tuhan. Yang ayat pertamanya yang berbunyi, no God before me. Tidak ada boleh Allah Tuhan lain di hadapanku, karena aku Tuhan yang cemburu. Itu pada bulan Muharram. Banyak kejadiannya di bulan Muharram ini. Banyak, termasuk Nabi Nuh selamat dari perahunya juga pada bulan Muharram.